Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Situr Aziza dengan nomor induk mahasiswa 2008106073 dari kelas Tadris Biologi C4. Dalam video kali ini saya akan mereview materi mengenai tentang variasi interpopulasi pada MK Zoologi Vertebrata yang diampu oleh Ibu Muhammadul Umami, SSI, MSI. Sebelumnya, variasi interpopulasi ini merupakan keragaman baik secara morfologi maupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi. Kemudian ada istilah-istilah dari variasi intrapopulasi ini, diantaranya ada pena yang mana untuk menunjukkan perbedaan bentuk atau ukuran fenotip yang terjadi dalam suatu populasi. Kemudian yang kedua ada sibling spesies, yang mana spesies ini yang mirip tetapi tidak dapat berkembang biak satu sama lainnya. Kemudian ada genopol yang merupakan kumpulan semua alel unik pada suatu spesies atau populasi. Kemudian yang terakhir ada genondromorphis, yaitu merupakan suatu individu yang memiliki dua kelamin dalam satu kelompok. Kemudian ada taksonomi klasik, yaitu diantaranya ada legitimasi yang merupakan status yang ditentukan hanya berdasarkan derajat perbedaan morfologinya. Sebagian besar populasi hewan itu memiliki beberapa pena yang berbeda, yang diantaranya itu seksual dimorfis, kemudian ada agevariasi, kemudian ada variasi musiman dan juga polimorfiskin. Selanjutnya ada pertimbangan lain yang harus digunakan selain kemiripan. Di antaranya itu ada kontinuitas genotip dari telur yang dibuahi sampai fase dewasa. Kemudian ada juga reproduksi seksual. Semua populasi lokal adalah produk dari gen pola yang sama. Kemudian makin banyak informasi tersedia mengenai pena, makin mudah mengklasifikasinya. Kemudian informasi lain yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan itu diantaranya lokasi yang tepat, habitat, musim saat koleksi. Jika terdapat dua pena ditemukan, maka berbeda spesies dan juga variasi intraspesiesnya. Jika seseorang mengkoleksi spesimen dari satu lokasi, terdapat 4 kemungkinan yang muncul. Yang pertama ada morfologi sama dan satu spesies, yaitu tidak mengalami isolasi reproduksi. Kemudian ada morfologinya beda dan spesiesnya beda, itu terjadi isolasi reproduksi, yaitu fertilisasi. Kemudian sibling dan morfologinya sama, itu mengalami isolasi reproduksi. Yang terakhir ada spesiesnya berbeda dan juga morfologinya itu berbeda. Nah, itu mengalami isolasi terreproduksi atau tidak fertilisasi. Kemudian ada variasi non genetik, yang diantaranya itu variasi individu menurut umur, yaitu variasi umur, variasi musiman pada satu individu, dan juga variasi musiman pada generasi berikutnya. Kemudian ada variasi sosial, dan yang ketiga variasi ekologi, yang mana variasi ekologi itu diantaranya variasi habitat, variasi karena induksi kondisi iklim temporer, kemudian variasi yang ditentukan oleh inang, variasi tergantung kepadatan, dan juga variasi alometrik. Yang keempat yaitu ada variasi traumatik, yang mana variasi ini terdiri dari variasi karena induksi parasit dan juga variasi karena kelainan morfologi. Selanjutnya ada variasi genetik, nah di mana variasi ini dimorfisme seksual, yang diantaranya adalah perbedaan kelamin primer dan perbedaan kelainan sekunder. Yang kedua ada generasi yang berbeda secara reproduksi. Yang tiga ada ordinary genetic variation. Selanjutnya ada variasi genetik dalam suatu populasi yang meningkatkan kemungkinan bahwa beberapa individu akan bertahan, yaitu variasi genetik itu menyebabkan variasi fenotipik. Kemudian variasi fenotipik itu diperlukan untuk seleksi alam. Selanjutnya variasi genetik disimpan dalam kumpulan gen populasi. Kemudian ada variasi genetik yang berasal dari beberapa sumber. Di antaranya itu mutasi, yang mana mutasi itu merupakan perubahan acak pada DNA suatu gen. Kemudian ada rekomendasi membentuk kombinasi alel baru, yang diantaranya itu biasanya terjadi meiosis, kemudian
alel orang tua itu diatur dengan cara baru dalam gamet.